Halo semua, kami dari kelompok 5. Pada video ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul Sistem Magang Prodi. Di sini, Project Manager ada Rizky Maulana. Sistem Analis adalah Stephanie Krista. Data Analis adalah Cindy Ardelia. Programmer adalah Rizky Fajari dan Jonathan Nartawijaya. Jadi, sistem ini adalah sistem yang akan mempermudah mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kalteks Riau untuk prodi teknik informatika. Sistem magang prodi ini sangat membantu mahasiswa-mahasiswi untuk memperoleh TAK lebih mudah. Dan juga, sistem magang prodi ini sangat dibutuhkan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi yang lebih tertarik mencari TAK dengan individu dibanding berkelompok, seperti panitia yang biasanya. Sistem ini juga akan menyediakan logbook yang dimana akan berfungsi untuk memberikan laporan terkait laporan pekerjaan magang yang sudah diselesaikan atau sedang dalam proses. Nah, pada logbook ini juga akan diberikan deadline untuk masing-masing pekerjaan yang akan diberikan sesuai dengan timeline. Dan juga pada sistem magang prodi ini akan digunakan oleh dosen sebagai pemberi lowongan magang, lalu mahasiswa atau mahasiswi yang akan mengajukan lowongan magang. Setelah itu, Kaprodi akan memberikan keputusan atau approval kepada mahasiswa tersebut apakah berhak untuk mendapatkan lowongan tersebut atau tidak. Ini adalah metode pengembangan. Kami memilih metode pengembangan Agile karena beberapa alasan. Yang pertama adalah fleksibel. Agile memungkinkan kami melakukan perubahan kebutuhan selama proyek, sehingga kami dapat mengikuti permintaan klien yang berubah dengan lebih fleksibel. Lalu yang kedua adalah fokus pada prioritas. Dengan Agile, kami dapat fokus untuk mengembangkan fitur-fitur yang penting terlebih dahulu, sehingga membantu kami untuk memastikan bahwa fitur-fitur penting diprioritaskan untuk pengembangan. Terakhir adalah kolaborasi yang baik. Meskipun pertemuan dengan klien terbatas, metode Agile mendorong kolaborasi erat dengan klien melalui demo dan pertemuan perencanaan, sehingga kami tetap bisa mendapatkan umpan balik dan masukan langsung dari klien. Selanjutnya untuk output pada bagian planning, yang pertama itu ada sistem request, itu terdiri dari proyek sponsor, Ibu Juni Dermasari, Ibu Yuliska dan Ibu Sumayarti Ramdhani. Untuk business need itu, proyek ini dibangun untuk memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan TAK. Untuk business requirement itu terdapat fitur logbook, fitur status, fitur informasi, fitur deskripsi, dan fitur bantuan. Untuk business value, meningkatkan pelamar magang prodi sebesar 40%, dan untuk special issue, berisi tentang informasi lowongan magang prodi yang relevan bagi mahasiswa. Dan untuk penjalanan proyek, terdapat WBS dan terdapat 4 judul, yaitu konsep, desain website, proses pengembangan website, dan pengawasan website. Untuk bisnis proses sistem, terdapat di dalamnya terdapat alur proses sistem, yaitu kami menggunakan Wizagi. Selanjutnya untuk kegiatan requirement system, terdapat hasil kegiatan wawancara, yang dimana kami memiliki 5 pertanyaan pada saat interview, seperti bagaimana latar belakang dari sistem yang akan dibuat ini, seperti siapa saja yang akan menggunakan atau mengakses sistem prodi ini, apakah sebelumnya sudah ada perencanaan pada sistem magang prodi ini. Berikutnya ada sistem apa yang ingin dibuat pada saat ini. Yang kelima itu apakah sistem pada saat ini terdapat syarat tertentu bagi user. Selanjutnya itu kebutuhan pengguna atau user requirement. Pada user requirement ini terdapat beberapa hal yang kami dapat pada saat wawancara, itu pengguna ingin menggunakan email dan password untuk login, pengguna juga ingin melihat proses kerja magang, pengguna juga ingin melihat proses seputar magang prodi, pengguna juga ingin melihat status approval, pengguna juga ingin dapat mengupload lowongan magang, pengguna juga ingin mendapat menu bantuan. Feasibility analysis terbagi menjadi 3, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan organisasi. Sistem requirement terbagi menjadi 2, kebutuhan fungsional yang di dalamnya itu tentang fitur-fitur yang diminta langsung oleh klien. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini lebih ke kebutuhan di dalam sistem. Lalu selanjutnya ada kebutuhan data yang terbagi menjadi 2, kebutuhan data dalam bentuk tabel dan kebutuhan data dalam bentuk diagram. Tabel ini ada terbagi menjadi 4, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel magang, dan tabel ambil. Bagian identifikasi user story ini lebih ke penjelasan tentang masing-masing fitur yang diminta langsung oleh klien. Dan yang terakhir ada Eisenhower Matrix. Eisenhower Matrix ini pembagian atau lebih mudahnya pengelompokan tentang fitur-fitur yang diminta langsung oleh klien. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sampai jumpa.